Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Aji di YouTube Koji TV dalam segmen Indahnya Islam. Kali ini masih dari buku Perharaan dari Dr. Ahmad Mustafa Mutawali. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu adalah membahas tentang kondisi orang-orang mukmin pada hari kiamat. Mau tahu bagaimana kondisinya? Saksikan setelah yang satu ini. Oke, kondisi orang-orang mukmin pada hari kiamat itu berbeda-beda. Jadi kita akan bahas satu persatu dengan detail ya. Bahwa satu, mereka yang memiliki cahaya khusus pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat itu ada cahaya khususnya. Siapa saja? Satu, mereka yang rutin memperpanjang cahaya saat wudhu. Golongan diberi 6 balasan. Jadi misalnya sering menjaga wudhu, nah itu diberikan 6 balasan. Apa saja itu? Satu adalah mereka datang dalam keadaan bercahaya karena sisa-sisa wudhu. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, nih, hiasan orang mukmin mencapai seperti yang dicapai wudhu. Yang kedua, mereka mendatangi telaga Nabi, dan Nabi sudah terlebih dahulu datang di sana sebelum mereka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ini Rasulullah mendatangi pemakaman lalu mengucapkan, semoga kesejahteraan terlimpah pada kalian, wahai penghuni negeri kaum yang beriman, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku ingin melihat saudara-saudara kami. Para sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, kalian adalah para sahabatku, sementara saudara-saudaraku adalah mereka yang sama sekali belum ada. Abu Hurairah bertanya, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu yang belum ada, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tahukah kamu, seandainya seseorang memiliki kuda putih di tengah-tengah kawasan kuda hitam, bukankah ia bisa mengenali kudanya? Para Rasul menjawab, betul wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mereka akan datang dengan percaya karena wudhu, dan aku sudah mendahului mereka di telaga. Jadi sering-sering menjaga wudhu ya, kalau seperti ini, biar kita terlihat di Rasulullah. Gitu. Yang ketiga, hiasan mukmin mencapai bagian yang terkena wudhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, hiasan orang mukmin mencapai seperti yang dicapai wudhu. Keempat, kelima, dan keenam, mereka tidak sama seperti yang lain. Buku catatan amalan perbuatan mereka diterima dengan tangan kanan dan keturunan mereka berjalan di hadapan mereka. Diriwayatkan dari Abu Darda, ia berkata, Rasulullah bersabda, aku adalah manusia pertama yang diberi izin untuk sujud pada hari kiamat, dan aku adalah manusia pertama yang diberi izin untuk bangun dari sujud. Setelah itu aku memandang apa yang ada di hadapanku, dan aku mengenali umatku di antara umat-umat lain. Di belakangku juga seperti itu, sebelah kananku juga seperti itu, dan sebelah kiriku juga seperti itu. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu di antara seluruh umat antara umat Nuh sampai hingga umatmu? Beliau menjawab, mereka umatku bercahaya karena wudhu. Mereka tidak sama seperti yang lain. Aku mengenali mereka, diberi kitab dengan tangan kanan, dan aku mengenali mereka, keturunan mereka berjalan di hadapan mereka. Itu adalah 6 balasan yang mendapatkan cahaya dengan berwudu. Nah, masih dalam orang yang memiliki cahaya khusus. Yang kedua adalah mereka yang tua dalam Islam hingga usia senja. Golongan ini memiliki cahaya pada hari kiamat. Diriwayatkan dari Fadlah bin Ubaid, ia berkata, Rasulullah bersabda ini, uban adalah cahaya di wajah orang muslim, maka barang siapa yang berkehendak silahkan mencabut cahayanya. Wah, berarti jangan menyambut uban ya ini ya. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Murrah, Rasulullah bersabda, ini barang siapa yang tumbuh satu uban di kepalanya, uban itu akan menjadi cahaya untuknya pada hari kiamat. Dengan satu uban akan dicatat satu kebaikan dan diangkat satu derajat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah bersabda, uban adalah cahaya orang mukmin. Tidaklah seseorang tumbuh satu uban di kepalanya dalam Islam, melainkan ia akan mendapatkan satu kebaikan untuk setiap satu uban dan diangkatnya untuknya satu derajat. Berarti uban itu penting ya. Makanya kita jangan cabut uban sepertinya ya. Oke, ini ilmu baru ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan bagi yang menonton. Yang kedua,
Jadi masih dalam kondisi orang-orang mukmin ya. Yang kedua adalah mereka memiliki keistimewaan berupa leher panjang. Nah, para muazin akan datang pada hari kiamat dengan keistimewaannya berupa leher yang panjang di hadapan seluruh makhluk. Semakin tinggi mereka memandangkan seruan kebenaran azan di dunia, maka semakin tinggi pula leher mereka. Di hari pembalasan kelak, balasan diberikan seperti jenis amal. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, para muazin adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Tidak sampai di situ saja, bahkan manusia, jin, dan apapun yang mendengar suara azan seorang muazin akan bersaksi untuknya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahihnya bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada Abdurrahman bin Sahsyah, aku melihat kau menyukai kambing dan perkampungan. Karena itu ketika kau tengah mengembala kambing dan berada di perkampunganmu, kumandangkan azan sholat. Keraskan azanmu, karena tidaklah sejauh suara muazin terdengar oleh jin, manusia, atau apapun, melainkan mereka akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Jadi kalau seorang muazin, dia akan mendapatkan keistimewaan pada hari kiamat, yaitu adalah memiliki leher yang panjang, dan juga orang-orang atau jin yang mendengar apa yang menjadi seruan azan seorang muazin ini akan bersaksi untuknya di hari kiamat. Ini suatu keuntungan yang bagus sebenarnya. Yang ketiga atau yang C, mereka yang berada di bawah naungan Ars Ar-Rahman, pada hari tidak ada naungan lain selain naungannya. Nah, di sini ada 7 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda ini, 7 golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya, dan pada hari tidak ada naungan selain naungannya. 1, pemimpin adil. 2, pemuda yang tumbuh dalam ibadah. 3, seorang yang hatinya terpaut pada masjid. 2 orang yang kemudian yang selanjutnya 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Selanjutnya keduanya bersatu dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, namun ia mengucapkan aku takut Allah. Selanjutnya seseorang yang memberikan sedekah lalu dirahasiakan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Tuh. Yang selanjutnya adalah dan orang-orang yang mengingat Allah ketika sendiri lalu kedua matanya berlinang air mata. Nah, itu adalah 7 golongan yang mendapatkan naungan ars dari Ar-Rahman pada hari tidak ada naungan lain selain naungannya. Mudah-mudahan kayak kita semua termasuk dalam 7 golongan ini. Kemudian ada 2 tambahan lagi, yaitu golongan ke-8, yaitu orang yang memberi tangguhan pembayaran hutang, orang yang tidak mampu atau membebaskan hutangnya. Diriwayatkan dari Abu Yas dari Rasulullah bersabda, barang siapa memberi tangguhan pembayaran hutang kepada orang yang kesulitan atau membebaskan hutangnya, Allah akan memberikannya naungan di bawah naungannya. Ke-9, mereka yang saling mencintai karena keagungan Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat Allah bertanya, mana orang-orang yang saling mencintai karena keluhuranku? Hari ini aku naungi mereka, pada hari tidak naungan selain naunganku. Oke, kita lanjutkan dari kondisi orang-orang mukmin pada hari kiamat ya. Selanjutnya tadi sudah masuk ke yang mendapatkan naungan dari Ars Ar-Rahman yang pada hari tidak ada naungan lain selain naungannya. Lanjut kita ke selanjutnya, yaitu adalah golongan yang dipersilahkan memilih bidadari seperti yang ia kehendaki di hadapan seluruh makhluk. Nah, orang yang menahan amarah sementara ia bisa melampiaskannya, Allah akan memberinya pahala besar dan balasan mulia pada hari pembalasan, yaitu dipersilakan memilih bidadari seperti yang ia kehendaki. Diriwayatkan dari Mu'adzin bin Jalal, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menahan amarah sementara ia mampu untuk melampiaskannya, Allah memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk, kemudian dipersilahkan memilih bidadari yang ia mau. Golongan selanjutnya adalah golongan yang aman pada hari ketakutan terbesar, adalah syuhada dan para wali Ar-Rahman. Diriwayatkan dari Mikdam, ia berkata, Rasulullah bersabda, orang yang mati syahid mendapatkan 6 balasan di sisi Allah. Dosanya diampuni sejak kali awal, tempatnya di surga, diperlihatkan, terlindung dari siksa kubur, aman dari ketakutan terbesar, diberikan tiara atau mahkota ketenangan dan diletakkan di atas kepalanya. 1 mutiara lebih baik dari dunia dan seisinya. Ia dinikahkan dengan 72 bidadari dan ia memberi syafaat untuk 70 kerabatnya. Nah, kemudian diriwayatkan dari Abu Darda, ia berkata, Rasulullah bersabda,
Menjaga perbatasan sehari lebih baik dari puasa setahun. Dan barang siapa mati saat menjaga perbatasan di jalan Allah, ia akan terhindar dari ketakutan terbesar, rizki dan bau surga sampai kepadanya. Dan pahala orang yang menjaga perbatasan diperlakukannya untuknya hingga dibangkitkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak itu saja, ia juga pada hari kiamat diberikan keistimewaan berupa luka yang mengenai di jalan Allah, warnanya menjadi seperti warna zafran, baunya seperti kasturi, dan ia wajib mendapatkan surga. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa di antara lelaki muslim berperang di jalan Allah, meski sesaat, surga wajib baginya. Barang siapa terluka oleh musuh di jalan Allah dan terkena luka bukan karena musuh, luka itu akan datang pada hari kiamat dengan darah yang sangat deras mengucur, warnanya warna zafran dan baunya bau kasturi. Di antara golongan yang aman dari ketakutan terbesar pada hari kiamat adalah para wali Allah yang beriman dan bertakwa. Allah berfirman dari surat Yunus ayat 62-63, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Imam Ibnu Katsir memberi penafsiran Allah berfirman bahwa para walinya adalah mereka yang beriman dan bertakwa seperti yang Allah tafsirkan. Karena itu siapapun yang bertakwa berarti ia adalah seorang wali. Ia tidak akan takut, maksudnya takut menghadapi huru-hara apapun kelak di hari akhir. Tidak juga sedih karena meninggalkan dunia. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas dan kalangan salaf lain menjelaskan para wali Allah adalah mereka yang teringat kepada Allah saat mengerti. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, seseorang bertanya, wahai Rasulullah, siapa para wali Allah itu? Beliau menjawab, orang-orang yang teringat kepada Allah ketika mengerti. Bahwasannya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka dan mereka kekal dalam kenikmatan apa yang diinginkan oleh mereka. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat dan mereka disambut oleh para malaikat. Para malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu, dari surat Al-Anbiya ayat 101 sampai dengan 103. Syekh As-Sa'id menjelaskan firman Allah bahwasannya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, yaitu orang yang telah ditetapkan sebagai orang yang berbahagia dalam ilmu Allah dalam Lauhul Mahfuz. Seperti itu juga kemudahan yang diberikan kepada mereka untuk berbuat amal soleh di dunia. Mereka itu dijauhkan dari neraka, mereka tidak masuk neraka, tidak pula dekat dengan neraka, mereka jauh sekali dari neraka, hingga tidak mendengar suara api neraka sedikit pun, juga tidak melihat wujudnya, dan mereka kekal dalam kenikmatan, menikmati apa yang diinginkan oleh mereka. Makanan, minuman, istri, dan pemandangan yang tidak pernah terlihat mata, terdengar telinga, dan terlintas di benak manusia itu semua terus berlaku bagi mereka dan semakin lama semakin indah. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat, yaitu mereka tidak resah saat seluruh manusia resah pada ketakutan terbesar pada hari kiamat saat neraka didekatkan. Neraka amat murka pada orang-orang kafir dan pada para pendosa. Karena itu seluruh manusia merasa resah, tetapi para wali Allah tidak, karena mereka tahu bahwa Allah telah memberikan jaminan aman dari apapun yang mereka takutkan. Dan mereka disambut oleh para malaikat, yaitu saat mereka dibangkitkan dari kubur. Saat mereka datang dengan menunggangi kuda-kuda tangkas secara bergerombol untuk membangkitkan mereka dari kubur, seraya berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu, dari surat Al-Anbiya ayat 103. Selamat untuk kalian atas apa yang telah Allah janjikan, selamat bergembira atas kemuliaan yang ada di hadapan kalian, selamat bersenang-senang karena kalian telah dilindungi Allah dari apapun yang menakutkan dan tidak disukai. Allah berfirman, hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tiada pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan adalah mereka dahulu orang-orang berserah diri, dari Az-Zukhruf ayat 68 sampai dengan 69. Syekh As-Adi menjelaskan, Allah menyebutkan pahala orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat. Allah memanggil mereka dengan panggilan yang membuat hati mereka senang dan menghilangkan semua keburukan dan apapun yang tidak mereka suka. Allah Ta'ala berfirman, hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu tidak ada rasa takut yang akan menimpa kalian untuk hal-hal yang tidak akan kalian hadapi di hari akhir, dan tidak pula bersedih atas apa yang telah berlalu. Saat apa yang tidak disukai lenyap dari berbagai sisi, kala itulah apa yang disukai dan diinginkan terwujud.
Diriwayatkan dari Syad bin Aus, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, demi kemuliaan dan keluhuranku, sungguh aku tidak menyatukan dua rasa aman dan dua rasa takut untuk hambaku. Jika ia tidak takut kepadaku di dunia, aku akan membuatnya takut pada hari saat aku mengumpulkan hamba-hambaku. Dan jika ia takut padaku di dunia, aku akan memberinya rasa aman pada hari saat aku mengumpulkan hamba-hambaku. Nah, itu adalah gambaran daripada golongan dari para wali ar-Rahman dan para syuhada yang merasa aman pada hari ketakutan terbesar. Tuh. Yang selanjutnya adalah golongan mereka yang berada di atas mimbar-mimbar cahaya pada hari kiamat. Mereka yang berbuat adil dalam menentukan putusan dan adil terhadap keluarga dan siapapun yang mereka urus. Pada hari kiamat mereka akan menempati mimbar-mimbar cahaya pada hari kiamat, berada di sebelah kanan ar-Rahman. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah bersabda, sungguh mereka yang berbuat adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, berada di sebelah kanan ar-Rahman Azza wa Jalla, dan kedua tangannya adalah berkah. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam menentukan putusan, adil terhadap keluarga, dan apapun yang mereka urus. Golongan selanjutnya adalah golongan yang diberi kemudahan di balik kesulitan-kesulitan kiamat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan suatu kesulitan orang mukmin di dunia, Allah akan melapangkan satu dari sekian kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan untuk orang yang kesulitan dengan memberi kelonggaran pembayaran hutang atau dibebaskan dari hutang, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mempermudah jalan baginya menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya, melainkan ketenangan turun pada mereka. Rahmat meliputi mereka, para malaikat meliputi mereka, Allah menyebut-nyebut mereka di antara para malaikat yang ada di dekatnya. Dan barang siapa lamban amalannya, lamban pula nasabnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, orang muslim itu saudara muslim lain, tidak menzolimi dan mengabaikannya. Barang siapa memenuhi keperluan saudaranya, Allah akan memenuhi keperluannya. Barang siapa yang melapangkan suatu kesulitan orang muslim, Allah akan melapangkan salah satu kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Nah, itulah semua penjelasan detail dari buku Prahara Padang Mahsyar untuk bab yaitu kondisi orang-orang mukmin pada hari kiamat. Memangnya agak panjang karena memang penjelasannya sangat detail, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman kita dan keinginan kita untuk bisa menjadi orang-orang mukmin, dan akhirnya nanti pada saat hari kiamat di padang mahsyar mendapatkan banyak sekali kemudahan, karena Anda tahu sendiri di bab selanjutnya bahwa padang mahsyar itu berlangsung sangat lama, bisa sampai dengan puluhan ribu tahun. Jadikan tambahan ilmu pengetahuan kita yang pastinya nanti kita akan hadapi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.